Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, saya Nova Susilawati, merupakan mahasiswa dari keperawatan di Universitas Pendidikan Indonesia. Sebelumnya saya ingin mengenal ibu dan adik terlebih dahulu. Boleh disebutkan namanya ya? Saya Ibu Iis. Adik Tasya. Saya Ibu Neng. Baik, salam kenal ya ibu dan adik semuanya. Di sini maksud dan tujuan saya yaitu ingin memberikan penyuluhan atau edukasi mengenai hipotensi. Nah, sebelumnya saya ingin mengontrak waktu terlebih dahulu, kira-kira 30-40 menit. Gimana Ibu? Apakah bersedia? Bersedia. Baik, sekarang dimulai saja ya. Sebelumnya Ibu sama Ade pernah mendengar hipotensi atau darah rendah tidak? Darah rendah bukan, Neng? Ya benar Ibu, lebih tepatnya hipotensi itu yaitu tekanan darah rendah di bawah 90/60 mm Hg. Nah, dengan kondisi tersebut menyebabkan keluhan dan gejala yang dialami oleh setiap orang. Nah, gejalanya itu tiap orang bisa beda-beda. Ada juga faktor risikonya dari kehamilan, karena dari kehamilan ini tekanan darah menyebar secara cepat di seluruh tubuh sehingga menyebabkan tekanan darah rendah. Lalu yang kedua ada faktor usia. Ini umumnya terjadi pada usia lansia. Lalu selanjutnya ada pendarahan. Nah, pendarahan ini karena banyak darah yang dikeluarkan oleh tubuh sehingga menyebabkan tekanan darah rendah. Lalu adanya dehidrasi, baik karena demam, diare, atau karena kurangnya nutrisi dan cairan. Lalu ada perubahan hormon dan stres. Nah, menyebabkan tekanan darah juga rendah karena kita dapat kelelahan atau lemas. Lalu ada pelebaran pembuluh darah dari efek samping obat, karena setiap obat itu ada yang bersifat meningkatkan tekanan darah dan ada juga yang menurunkan. Lalu ada mengalami anemia, infeksi berat, kekurangan nutrisi, dan gangguan penyakit lainnya. Nah, di sini ada tanda dan gejalanya. Ada pusing atau sakit kepala, mual, dan bahkan bisa muntah. Lalu ada lemas karena kelelahan, ada penglihatan kabur atau buram atau sedikit kunang-kunang. Lalu ada konsentrasi berkurang, keseimbangan juga berkurang. Lalu yang paling fatal itu ada kehilangan kesadaran. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak, Bu? Tidak. Baik, dilanjut ya. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis hipotensi. Pada umumnya hipotensi itu diketahui tekanan darah rendah saja kan. Nah, ternyata hipotensi itu ada beberapa jenis. Sebelumnya ada yang tahu belum jenis-jenis hipotensi? Karena belum tahu, di sini saya akan memaparkan ya Bu sama Adik. Nah, yang pertama itu ada hipotensi ortostatik, yaitu hipotensi yang terjadi karena perpindahan dari duduk ke berdiri atau berbaring yang secara mendadak. Nah, ini tuh tekanan darahnya mengalami penumpukan di area kaki yang menyebabkan penyebaran pembuluh darah ke otak itu sedikit terhambat. Lalu yang kedua ada hipotensi postprandial, yaitu hipotensi yang terjadi akibat atau setelah makan. Kenapa? Nah, karena pembuluh darahnya itu menyebar ke saluran pencernaan sehingga tidak menyebar ke seluruh tubuh yang sedikit terhambat. Nah, lalu yang ketiga ada hipotensi Nyarali mediate atau dimediasi saraf. Nah, tekanan darah ini terjadi karena duduk atau berdiri yang terlalu lama yang mengakibatkan penumpukan darah dan penurunan tekanan darah. Lalu yang paling terakhir dan paling berat juga ada hipotensi severe, yaitu penurunan tekanan darah akibat adanya shock yang terjadi karena adanya infeksi, adanya diare, demam. Nah, ini tuh menyebabkan tekanan darah menjadi rendah. Lalu selanjutnya ada pertolongan pertama pada pasien hipotensi. Jika
jika ada pasien yang hipotensi, segera anjurkan untuk berbaring, memposisikan kaki lebih tinggi dibanding kepala atau posisi jantung. Lalu selanjutnya hindari perubahan posisi yang secara mendadak karena akan mengakibatkan penumpukan darah. Nah, selanjutnya ada pencegahan hipotensi. Pencegahannya bisa melalui menambah garam dapur. Konsumsi garam dapur itu dapat diperoleh dari makanan yang asin. Lalu yang selanjutnya menghindari konsumsi minuman berkafein pada malam hari seperti kopi dan teh. Lalu dianjurkan minum air putih saja, yang dianjurkan itu 8-10 gelas per hari. Lalu yang selanjutnya menghindari posisi membungkuk atau mengubah posisi secara mendadak. Lalu yang selanjutnya ada menghindari duduk atau berdiri yang terlalu lama. Lalu memposisikan kepala lebih tinggi daripada kaki ketika tidur. Selanjutnya ada obat tradisional untuk hipotensi. Yang pertama itu dengan mengkonsumsi kentang, karena dalam kentang terdapat sodium yang mampu mempertahankan tekanan darah, menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh dan sebagainya. Lalu yang kedua ada konsumsi buah durian, karena durian mengandung zat besi untuk meningkatkan tekanan darah. Lalu yang selanjutnya melakukan jalan kaki interval atau jogging atau jalan santai dengan periode secara teratur. Kenapa jalan kaki secara interval? Karena jalan kaki secara interval ini memberikan efek langsung terhadap tubuh yang menyebabkan denyut jantung berdenyut secara lebih cepat dan meningkatkan tekanan darah rendah. Nah, materinya sudah selesai. Sebelumnya apakah ada yang kurang dimengerti atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kenapa kehamilan berpotensi darah rendah? Nah, ya Ibu, karena dalam kehamilan itu si peredaran darahnya itu mengalir dalam tubuh secara lebih cepat sehingga mengakibatkan kelelahan, bahkan pusing. Nah, dalam kondisi ini tekanan darahnya itu menjadi rendah dan dianjurkan untuk banyak istirahat karena dalam kondisi kehamilan ini dapat menimbulkan stres atau banyak pikiran dan kelelahan. Baik Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak? Tidak. Baik, karena tidak ada yang ingin ditanyakan lagi. Nah, di sini saya mempunyai leaflet yang bisa dibaca untuk nantinya ya Bu. Nanti semoga dengan leaflet ini dapat bermanfaat dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, sekarang saya ingin mengevaluasi hasil penyuluhan yang sudah saya paparkan tadi. Yang pertama, saya akan memberikan pertanyaan. Nah, nanti boleh dijawab oleh Ibu atau Ade ya. Apa itu hipotensi? Tekanan darah rendah di bawah 90/60. Baik, betul ya Ibu, jawabannya tepat. Nah, untuk pertanyaan yang keduanya itu apa pertolongan pertama yang dilakukan untuk pasien hipotensi? Boleh Ibu dijawab? Menghindari posisi mendadak. Betul ya, boleh dari tetenya? Segera berbaring. Boleh dari adenya? Posisi kaki lebih tinggi dari kepala. Benar ya, jawaban dari ketiganya tepat. Berarti dengan penyuluhan ini Ibu dan Ade memahami apa itu hipotensi, pencegahan, tanda gejala, dan pertolongan pertamanya. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan kembali? Tidak? Tidak. Baik, karena tidak ada yang ingin disampaikan lagi dan penyuluhannya juga telah selesai, maka dari itu saya mengucapkan terima kasih karena Ade, Ibu, dan Tetehnya sudah bersedia mengikuti penyuluhan ini. Nah, apabila ada kata-kata yang kurang tepat dari saya mohon dimaafkan ya Ibu, Ade, dan Teteh. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga dengan penyuluhan ini bisa diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.